Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Di sini saya menceritakan tentang kisah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Sang ayah yaitu Khuwailid merupakan salah satu pemimpin suku Quraisy yang sangat berpengaruh. Meskipun demikian, dia tidak seperti orang Quraisy lainnya yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bagi Khuwailid, anak perempuan sama berharga dengan anak laki-laki. Berkat pendirian ayahnya itu, Khadijah dapat tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan pendidikan yang sama dengan para laki-laki, dan ini menjadikannya sebagai perempuan cerdas. Sejak masih muda, Khadijah sudah berbeda dengan gadis-gadis yang lain sebayanya. Ketika ada perayaan besar, para gadis akan berkerumun ke patung-patung berhala untuk berdoa. Namun Khadijah tidak pernah ikut satu kali pun. Karena sifatnya yang mulia ini, Khadijah mendapatkan julukan At-Tahirah yang memiliki arti suci. Ketika sudah dewasa, Khadijah mampu berdagang jauh lebih baik daripada laki-laki. Dan dia pun menjadi saudagar yang kaya. Suatu hari, Khadijah mendapatkan mimpi yang aneh. Dia melihat matahari turun di tepat atas rumahnya dan bersinar sangat terang. Ketika terbangun, Khadijah merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan jiwa. Khadijah bertanya kepada Waraqah, sepupunya yang sangat pandai dalam menaksirkan mimpi. Menurut Waraqah, arti dari mimpi Khadijah adalah akan turun cahaya kenabian ke dalam keluarga Khadijah. Masya Allah, sungguh gembira hati Khadijah. Perdagangan milik Khadijah semakin berkembang, apalagi ketika dia menerima pegawai baru bernama Muhammad. Sifat Muhammad yang tekun dan bekerja keras dan jujur mendatangkan banyak keuntungan bagi Khadijah. Muhammad pun dikenal sebagai orang yang mulia. Dia sangat taat dan tanggung jawab dan berhati lembut. Ketika Muhammad pergi berdagang ke negeri lain, selalu ada awan yang tebal yang menaunginya. Menurut ramalan para rahib, inilah tanda-tanda kenabian yang akan muncul. Mendengar kemuliaan Muhammad tersebut, Khadijah pun yakin jika orang yang ditakdirkan untuknya adalah Muhammad. Khadijah adalah seorang janda yang sangat kaya. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Tapi pilihannya justru jatuh kepada Muhammad. Meskipun Muhammad bukan dari keluarga kaya, namun Khadijah berniat untuk menikah dengannya. Pernikahan antara Khadijah dan Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia lebih tua darinya. Sama seperti Khadijah yang menikah karena menyukai sifat Muhammad. Muhammad pun menikah karena menyukai kemuliaan dalam diri Khadijah. Dalam pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai 6 anak, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Kelima anak Muhammad lahir sebelum Muhammad menjadi Rasul. Sedangkan Abdullah dia lahir ketika Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Allah selalu memiliki rencana sendiri. Muhammad sangat mendambakan anak laki-laki yang akan menjadikan penerusnya. Namun, kedua anak lelakinya meninggal dunia ketika masih kecil. Al-Qasim dan Abdullah meninggal ketika mereka masih kecil. Muhammad dan Khadijah memang hidup bahagia. Namun, seiringnya waktu, Muhammad semakin gelisah memikirkan kaumnya. Kaum Quraisy seperti tenggelam dalam perbuatan maksiat, perjudian, perampokan, kecurangan dalam berdagang, menyembah berhala, hingga pembunuhan. Muhammad memutuskan untuk menetap di Gua Hira selama 1 bulan demi mencari petunjuk dari Tuhan atas semua masalah yang dirasakannya. Hal ini pernah pula dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Namun ini artinya Muhammad akan meninggalkan keluarga selama 1 bulan penuh. Sungguh di luar dugaan, Khadijah mendukung keinginan suaminya itu dan berjanji untuk menyediakan apapun dibutuhkan oleh suaminya.
mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga pengawal yang menjaga Gua Hira selama suaminya berada di sana. Dan ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil ketakutan, Khadijah merasa hatinya sangat hancur. Dia pun memeluk sang suami dan menenangkannya. Barulah setelah tenang, Muhammad menceritakan apa yang terjadi padanya. Saat itu utusan Allah, yaitu Malaikat Jibril, datang menemui Muhammad di Gua Hira. Inilah waktunya di mana Muhammad diangkat menjadi nabi sekaligus rasul, manusia yang membantu tugas dari Allah yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, agama penyempurna bagi agama-agama terdahulu. Bukan hanya untuk orang Quraisy saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di bumi. Dan orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah. Satu persatu para sahabat memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun suku Quraisy sungguh kejam. Mereka menolak, bahkan menyebut Rasulullah sebagai penipu. Bahkan mereka mengusir siapa saja ketahuan memeluk Islam setiap hari. Khadijah mendampingi serta menguatkan Rasulullah untuk terus berjuang. Hampir selama 3 tahun, kaum muslimin terdesak, terpaksa mengungsi ke sebuah tanah Gursun. Tidak ada makanan, pakaian, ataupun air minum. Dan mereka hanya tidur di tenda-tenda. Kaum Quraisy menutup semua jalur perdagangan bagi kaum muslimin. Tidak ada yang boleh berdagang, bekerja, ataupun sekedar mengambil air. Itulah cara kaum Quraisy menekan orang-orang agar meningkatkan agama Islam. Dalam cobaan yang panjang itu, Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah. Dia bahkan menggunakan seluruh hartanya untuk mencukupi kebutuhan semua kaum muslimin. Dia merawat Rasulullah sekaligus ikut menyebarkan agama Islam. Ketika akhirnya kaum Quraisy kembali membuka kota, kaum muslimin pun dapat pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, Khadijah pulang ke rahmatullah. Allah memanggil wanita hebat yang telah berjuang bersama Rasulullah. Ini menjanjikannya syurga. Inilah kisah Khadijah, istri pertama Rasulullah, orang yang pertama memeluk Islam, dan wanita pertama yang berjuang bersama Rasulullah. Ketika orang lain masih kufur, Khadijah telah beriman. Dan ketika yang lain meninggalkan serta menjemaah Rasulullah, dia tetap setia mendampingi. Sungguh wanita mulia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.